Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk kembali ke materi konsep sains dan teknologi. Topik kita pada video kali ini tentang pengertian dan komponen teknologi. Nah, kita akan berbicara lebih banyak tentang pengertian ya, ditinjau dari beberapa aspek dan komponen teknologi itu sendiri. Nah, eh, kita akan membahas beberapa materi yang terkait dengan teknologi ini, yaitu tentang istilah dari teknologi, kemudian teknologi sebagai sebuah proses atau hasil buatan manusia, kemudian teknologi sebagai sebuah proses, teknologi sebagai sebuah pengetahuan, teknologi juga sebagai sebuah sistem dan komponen teknologi itu sendiri. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang istilah teknologi nih. Teknologi, apa sih teknologi itu? Nah, apakah ini juga teknologi? Kalau kita melihat ini adalah alat penenun benang ya oleh orang-orang terdahulu ya, menggunakan untuk memintal benang ya, sehingga menjadi benang, dari benang akan membuat pakaian ya. Apakah ini juga teknologi? Atau seperti ini, hasil-hasil dari kerajinan masyarakat ya, dan masih ada sampai sekarang kerajinan dari tanah liat ya, menghasilkan beberapa produk yang indah ya. Apakah ini juga teknologi? Ya, dibuat oleh tangan-tangan yang terampil sehingga menghasilkan kerajinan yang sangat bagus ya, sehingga dibeli dan diminati oleh para turis mancanegara. Nah, kita kaji nih sekarang apa sih istilah teknologi itu. Nah, kalau kita lihat pengertian dari teknologi tadi ya, bahwa teknologi itu berasal dari dua buah kata, yaitu tekne dan logia. Nah, tekne itu sebenarnya artinya adalah seni kerajinan. Nah, kalau kita lihat ternyata tadi yang kita hasilkan itu kalau dari bahasa Yunani itu disebut dengan tekne atau seni kerajinan. Nah, ada kata logia ya, atau logia yang berarti dengan studi ya. Jadi berkaitan tentang studi. Ya. Maka selanjutnya, jadi kata tekne semula merupakan seni yang bersangkut paut dengan tukang kayu atau pekerjaan tukang ya. Awalnya tekne ini sering dikaitkan dengan tukang ya, tukang kayu. Kemudian tekne atau teknikos yang berarti seorang memiliki suatu keterampilan tertentu ya. Kemudian tekne ya, ya, dengan berkembangnya keterampilan seseorang yang menjadi semakin tetap karena menunjukkan pola langkah dan metode yang pasti. Sehingga keterampilan ini lalu menjadi sebuah teknik ya. Jadi dari keterampilan ya, karena menunjukkan pola langkah dan metode yang pasti, sehingga keterampilan ini berubah menjadi sebuah teknik. Nah, kalau kita lihat ya, tadi ya kita sudah bahas tentang istilah teknologi ya, berasal dari dua kata ya, tekne dan logia ya, berkaitan dengan kerajinan dan berkaitan dengan ilmunya ya. Sehingga kalau kita pengen lebih memahami lagi tentang teknologi, kita bisa tinjau dari 4 ya. Yang pertama, teknologi sebagai sebuah produk hasil buatan manusia, kemudian sebagai sebuah proses, sebagai pengetahuan, dan sebagai sistem. Oke, kita akan tinjau satu persatu. Yang pertama adalah teknologi sebagai produk hasil buatan manusia. Nah, kalau kita lihat nih, di gambar ini kita bisa lihat ada petani ya, sedang menggarap sawahnya. Nah, dia menggunakan kerbau ya. Nah, kerbau ini menarik ya alat, namanya adalah bajak. Nah, apakah bajak ini adalah teknologi? Iya, ini adalah teknologi ya. Jadi teknologi yang digunakan oleh orang-orang terdahulu ya, dan masih ada di beberapa daerah menggunakan seperti ini. Jadi masih secara tradisional ya. Nah, ini juga adalah produk
ya teknologi sebagai produk hasil buatan manusia nih. Karena traktor ya yang digunakan ya, kalau tadi masih menggunakan alat bajak, maka ini menggunakan alat traktor. Ya, traktor ini sudah menggunakan mesin dan bahan bakar solar ya, ataupun ada yang menggunakan bensin. Nah, tentu kemampuannya berbeda ya, tadi yang tradisional dengan ini yang modern ya, kemampuan dan jangkauan dan waktunya juga dalam pengerjaan jauh lebih cepat. Sehingga kalau kita lihat pada zaman kuno yang tidak diketahui masanya, perahu tidak disebut teknologi malah ya. Karena istilah teknologi ini muncul di zaman modern ya. Jadi muncul di zaman modern yang tahunnya sekitar tahun 1777 ya, awal zaman modern ya. Ya, sebelum masuk James Watt. Sehingga alat-alat ya yang membantu kehidupan manusia misalkan seperti kapak, belati, pisau ya, palu ya. Itu dan perahu misalkan, itu semua adalah teknologi ya, sebagai produk hasil buatan ya. Kalau teknologi tadi kita tinjau sebagai hasil buatan manusia. Karena semua yang tadi itu adalah hasil dari keterampilan ya, dari manusia ya. Nah, secara historis bisa direnungkan alasan manusia membuat produk barang ya seperti pisau, kapak. Tentu untuk mempermudah manusia, pisau untuk membantu manusia memotong ya, menggunakan untuk memasak, kapak memotong bahan kayu yang akan digunakan sebagai bahan bakar, ya palu membantu manusia ya. Kemudian juga perahu untuk menyeberang ya. Jadi karena manusia ya, intinya bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki fisik yang lemah ya. Jadi butuh alat-alat bantu ya. Nah, karena manusia tidak bisa lari secepat kuda, tidak bisa terbang seperti burung, ya. Jadi manusia membuat produk ya. Jadi tidak bisa lari secepat kuda, maka dia membuat produknya, misalkan sepeda motor ya, mobil ya. Tidak bisa terbang seperti burung, apa dibuat oleh manusia, maka manusia membuat pesawat ya. Tidak bisa berenang lama seperti ikan, membuat kapal selam. Memindahkan barang berat seperti gajah, maka dia buat eskavator misalkan. Mampu berburu binatang seperti harimau, berayun-ayun bagaikan manusia. Jadi manusia. Ya. Jika kalau kita bandingkan manusia dengan makhluk yang lainnya, misalkan nih dalam segi angkat berat, salah satu atlet angkat berat itu adalah Leonid Taranenko, itu mampu mengangkat 586 pon ya. Sedangkan gajah itu jauh lebih berat ya, bisa mengangkat sampai 661 pon. Pelari tercepat di dunia ya, yang pernah tercatat adalah Usain Bolt ya. Itu bisa lari dengan kecepatan 27,4 ya. Tapi masih kalah dengan kecepatan kucing ya, anjing ya, burung unta, kuda, cheetah ya. Jauh lebih cepat. Dengan berenang pun manusia masih kalah cepat dengan makhluk yang lainnya. Ya, misalkan penguin, oktopus ya, cumi-cumi ya, tuna, kemudian ada ikan marlin ya, masih jauh. Dengan lompat jauh pun manusia kalah dengan binatang ya, misalkan dengan snow leopard ya. Sehingga manusia berusaha membuat alat-alat untuk mengatasi keterbatasannya ya. Jadi itu yang memunculkan teknologi sebagai sebuah produk hasil buatan manusia ya. Sehingga oleh Ladislav Thom bedakan ya, teknologi hasil buatan manusia itu dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya alat, mesin, dan automaton ya. Yang mana masuk alat, mesin, dan automaton kita lihat. Nah, kalau alat itu bergerak berdasarkan tenaga otot manusia nih. Jadi membutuhkan tenaga manusia sebagai pengendali alatnya. Contohnya misalkan nih kapak ya. Semakin kuat manusia tadi, maka semakin cepat dia ketika memotong kayu ya. Jadi kalau jarang megang, maka semakin lemah artinya ini akan lambat ya. Jadi berdasarkan tenaga otot manusia. Ada palu, pengungkit, gunting, pisau dan lain sebagainya. Itu adalah alat ya. Kemudian
teknologi sebagai hasil produk manusia itu sebagai mesin. Nah, jadi mesin yaitu suatu sistem peralatan yang tidak menggunakan tenaga manusia, melainkan sumber-sumber tenaga di luar manusia seperti tenaga angin, hewan atau arus air. Nah, ini ya kalau mesin ya. Jadi tidak menggunakan tenaga manusia, tapi selain manusia ya. Contohnya tadi adalah tenaga angin, hewan, arus air ya. Misalkan pembangkit listrik tenaga air maka membutuhkan air ya. Sehingga jadi manusia masih tetap merupakan sumber informasi walaupun tidak lagi menjadi sumber tenaga. Jadi tidak ya. Kemudian ada automaton ya. Automaton itu perlengkapan otomatis yang dapat berjalan dan mengatur diri sendiri ya. Jadi automaton ya perlengkapan teknologi yang paling tinggi ragamnya dan paling canggih nih. Ya sederhananya adalah dia otomatis ya. Contohnya adalah lemari es yang menggunakan fuzzy logic ya. Jadi ini adalah salah satu teknologi atau Anda akan mempelajari ya di teknik elektro. Kalau Anda mengambil mata kuliahnya itu ada mata kuliah pilihan namanya fuzzy logic ya. Jika lemari es sering dibuka menyebabkan udara dingin ya, maka secara otomatis pendinginnya akan bekerja untuk mencapai batas acuan kedinginannya ya. Atau misalkan AC, misalkan ketika suhu di ruangan itu panas maka dia otomatis akan menyala. Ataupun ketika suhu di dalam ruangan itu agak dingin maka dia akan merubah suhunya ya atau temperatur yang ada di ruangan tersebut ya. Jadi sudah otomatis. Sehingga automaton bekerja dengan proses otomatis yang meniadakan manusia sebagai sumber informasi untuk mengendalikannya. Jadi sudah tidak menggunakan manusia, jadi dia sudah otomatis ya berdasarkan program ya yang sudah dibuat ya pada alat tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi sebagai sebuah proses ya, yang mana itu sebagai sebuah proses. Sini ilustrasinya kita lihat adalah kincir ya. Nah, sebuah proses ya. Karena produk buatan hanyalah suatu hasil akhir ya. Dan untuk menghasilkan suatu hasil akhir itu butuh proses yang panjang ya. Kalau Anda misalkan teknologi handphone, misalkan Anda gunakan teknologi handphone tadi, maka itu prosesnya panjang ya sehingga bisa menjadi handphone seperti yang sekarang Anda gunakan ya. Casingnya itu dari materialnya itu banyak sekali campuran, banyak sekali orang terlibat, chip-chipnya juga, layarnya itu semua banyak sekali yang terlibat ya. Karena teknologi itu harus menjelaskan kegiatan apa atau bagaimana proses yang terjadi sehingga menghasilkan produk buatan tersebut ya. Sehingga itulah yang mendasari sebagai teknologi sebagai sebuah proses. Contohnya adalah kursi. Nah, kursi ini prosesnya cukup panjang ya. Mulai dari kalau kita lihat dari pohon kayu ya. Jadi dari pohon kemudian ditebang ya. Kemudian dijadikan balok ya, dijadikan balok-balok kayu ya. Sehingga nanti bisa digunakan. Nah, dari balok-balok kayu itu akan diratakan ya, diamplas ya, dipotong ya sesuai dengan ukuran kursi tadi, kemudian digabungkan ya ada bagian atas, bagian bawah, bagian samping, bagian kakinya, bagian tempat duduknya ya. Dan setelah selesai diamplas kembali ya, diamplas dia supaya halus, kemudian dicat, dipelitur ya. Sehingga jadilah produk yang bernilai ya. Jadilah produk yang bernilai tinggi ya. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa aktivitas manusia dalam proses pembuatan kursi ya, ini juga disebut sebagai teknologi. Sehingga kita bisa lihat bahwa aktivitas manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu aktivitas merancang atau membuat dan aktivitas menggunakan. Nah, ciri lain dari teknologi sebagai proses adalah aktivitas yang efisien dan bertujuan. Efisien adalah
Efisien adalah suatu konsep yang menunjukkan perbandingan terbaik antara kerja input dan hasilnya atau outputnya. Nah, kegiatan yang bertujuan mengandung arti untuk memenuhi kebutuhan kebendaan. Ya. Kemudian pembahasan mendalam terhadap pengertian kegiatan, ya, yang demikian menghasilkan gambaran tentang adanya cara, langkah, metode, prosedur. Ya. Inilah yang disebut dengan teknik. Jadi karena kita tinjau sebagai sebuah proses, maka dari proses itu butuh waktu yang panjang, maka akan muncul gambaran tentang mulai dari cara, bagaimana caranya, kemudian langkah-langkahnya, metodenya, dan prosedurnya. Ya. Dan keempat ini adalah bagian ini disebut sebagai teknik. Ya. Sehingga teknik merupakan perpaduan cara dan langkah tepat yang berpolakan secara baik untuk melakukan suatu kegiatan. Berikutnya kita akan tinjau teknologi sebagai pengetahuan. Teknologi sebagai pengetahuan. Ya. Bagaimana kita lihat ya, teknologi jembatan, teknologi pesawat, mobil. Ya. Maka teknologi sebagai produk buatan, proses diperoleh melalui pengetahuan. Ya. Pengetahuan ini harus dipelajari oleh manusia baik dari pengalaman sendiri maupun dari sumber lain, ya. Untuk dapat melakukan kegiatan merupakan teknologi, ya. Jadi perkembangan sepeda motor saja misalkan dari awal ditemukan oleh Honda, Ichiro Honda, ya, sampai sekarang sudah sangat jauh perkembangannya, ya. Bagaimana teknologi motor, ya, sekarang, ya, dibuat ya sudah lebih canggih, terus berkembang. Teknologi handphone pun ya itu berkembang, ya, support 2G, 3G, 4G, dan sekarang sudah support 5G. Jadi ya terus berkembang, ya. Jadi sebuah pengetahuan, jadi pengetahuan yang sebelum-sebelumnya, ya. Sehingga sebuah pembagian tentang ragam pengetahuan yang merupakan teknologi dibuat oleh Mario Banji, yaitu keterampilan yang pertama, keterampilan gerak indrawi yang tak disadari. Yang kedua, aturan-aturan yang berdasarkan pengalaman praktek. Yang ketiga, pernyataan-pernyataan aturan pragmatis. Yang keempat, teori-teori teknologis. Ya, jadi ada 4 nih. Jadi keterampilan gerak indrawi yang tak disadari, ya, aturan-aturannya, pernyataan-pernyataannya, dan teori-teori teknologis. Ya. Jadi keempat ini, ya, kalau kita tinjau teknologi sebagai pengetahuan, ya, dari indrawi, aturan-aturan, ya, berdasarkan pengalaman praktek, guna pernyataan-pernyataan dan teori-teorinya. Kemudian teknologi sebagai sebuah sistem. Nah, apa saja nih teknologi sebagai sebuah sistem? Maka kita ilustrasikan sebagai gambar sebagai sebuah sepeda, ya. Sepeda ini kalau hanya rodanya saja kan tidak bisa disebut sebagai sepeda. Atau hanya ada rantainya saja tidak bisa, ya. Atau hanya sadelnya saja tidak bisa, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, sepeda ini sebagai satu kesatuan sistem, ya. Ya, sama juga dengan komputer, ya. CPU Anda misalkan itu sebagai sebuah sistem, ya, terdiri dari beberapa bagian komponen, ya. Ada prosesornya, ada motherboardnya, ada power supply-nya, ada DVD player-nya, ya. Ada hard disk-nya, ada memorinya, ada pendinginnya, dan lain sebagainya, ya. Jadi menjadi sebuah sistem karena dia menjadi satu, maka disebut dengan CPU, ya. Begitu pula sepeda, ya, ada ban, rantai, sadel menyatu, maka disebut sebagai sepeda. Jadi sebagai sebuah sistem, artinya satu kesatuan. Jadi pembahasan lengkap, bulat dan utuh, ya, akan tercapai kalau teknologi ditinjau sebagai sebuah sistem, ya. Jadi satu kesatuan. Sehingga salah seorang ahli, ya, Robert Merrill menyatakan teknologi merupakan suatu himpunan fleksibel keterampilan, pengetahuan, dan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan dan menghindari kegagalan dalam keadaan yang berubah-ubah. Jadi
ada keterampilan, ada pengetahuan, ada metodenya, ya, sehingga bisa mencapai hasil yang diinginkan. Berikutnya teknologi, komponen teknologi nih. Apa saja sih komponen dari teknologi? Maka ya kita lihat nih, ada beberapa teknologi misalkan printer 3 dimensi ya, atau lampu dan lain sebagainya ya. Apa saja sih komponen teknologi ya? Dalam bidang rekayasa khususnya teknik industrial terpenting ya transformasi ya. Dalam lingkup ini teknologi dapat dipandang sebagai kombinasi dari 4 komponen dasar ya. Jadi ada 4 komponen dasar teknologi, yaitu technoware-nya, ada humanware, ada infoware, dan ada orgaware ya. Jadi 4 komponen, ada teknonya, human-nya manusia, ada infonya, dan ada orgaware-nya. Apa saja masing-masing? Yang pertama technoware. Nah, technoware ini bicara tentang apa? Memperbesar daya otot dan daya pikiran manusia ya, technoware. Jadi peralatan dan fasilitas produksi yang berhubungan dengan teknologi berwujud objek. Jadi ada objeknya, ada bendanya. Ya. Jadi mencakup semua fasilitas fisik yang diperlukan untuk operasi transformasi seperti instrumen, peralatan-peralatan pendukung, mesin dan pabrik ya. Jadi ini kaitannya dengan technoware-nya ya. Bagaimana cara membesar daya dan otot, jadi mensupport ide-ide manusia bisa didukung, kemudian daya otot manusia yang kemampuannya terbatas itu dibantu oleh apa? Oleh peralatan, mesin, ya, instrumen, ya. Kemudian humanware. Nah, humanware ini bicara tentang apa? Menciptakan, mengoperasikan, dan merawat semua aktivitas transformasi, ya, atau keterampilan dan pengalaman produksi berhubungan dengan teknologi berwujud manusia nih, ya. Jadi manusia ini harus berkaitan dengan keterampilan yang diperlukan untuk operasi transformasi seperti keahlian, kreativitas, daya tahan, dan kerajinan. Ya, kalau tadi technoware itu lebih kepada fasilitas yang mendukung ide-ide manusia tadi. Nah, humanware ini adalah bicara tentang manusia itu sendiri terkait dengan keahliannya, kreativitasnya, daya tahannya, kerajinannya ya. Itu berbicara tentang humanware, itu komponen dari teknologi. Nah, ada juga infoware. Nah, infoware ini menyimpan pengetahuan terakumulasi dari individu dalam proses belajar bekerja. Nah, bisa berupa fakta dan informasi produksi mengacu pada teknologi yang berwujud dalam dokumen. Nah, jadi infoware ini menyangkut apa saja? Desain, spesifikasi, observasi, relasi, persamaan, peta, teori, lebih ke arah dokumennya, administrasinya ya. Lebih kepada info-info tadi ya. Jadi informasi spesifikasi, observasi, relasi, ya, peta, teori, desain, ya, model dan lain sebagainya. Itu adalah infoware. Yang terakhir adalah orgaware. Orgaware ini membantu merencanakan, mengorganisir, mengaktifkan, motivasi dan mengontrol operasi transformasi ya. Contohnya pengaturan dan linkage produksi mengacu pada teknologi yang berwujud dalam institusi. Nah, orgaware mencakup semua pengaturan yang diperlukan untuk operasi transformasi seperti pengelompokan, alokasi, sistematisasi, organisasi, dan jaringan. Kemudian, humanware. Nah, tadi humanware, technoware, orgaware, infoware ini bersatu ya, membentuk yang namanya teknologi. Nah, tadi kita sudah bahas, maka kita bisa simpulkan beberapa itemnya. Technoware itu bicara tentang fasilitas terintegrasi, mesin berkomputer, mesin otomatis, mesin khusus, mesin serbaguna, jadi lebih kepada fasilitas pendukung. Kemudian humanware-nya berbicara tentang kemampuan manusia itu sendiri, yaitu inovasi, ya, meningkatkan kemampuan mengadaptasi, reproduksi dan lain sebagainya. Kemudian kalau orgaware itu berbicara tentang
eh, global, nasional, industri, perusahaan ya. Dan InfoWare bicara tentang menilai, menggeneralisir, ya, memahami, menggunakan, menspesifikasi dan lain sebagainya. Hingga kalau kita lihat komponen ini, kita lihat dari 3 aspek, ada aspek teknis, aspek budaya, dan aspek organisasi. Ternyata ketika ketiga-tiganya bersinergi, maka aspek budaya berkaitan dengan sasaran nilai dan kode etik, aspek organisasi berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan industri, aspek teknis pengetahuan, keterampilan, teknik, peralatan, dan sebagainya. Ketika semua sudah bersinergi, maka teknologi yang diinginkan itu juga akan dihasilkan dengan baik. Jadi budayanya sesuai dengan eh, kreativitas ya, sesuai dengan masyarakatnya, organisasi kaitannya dengan aktivitas profesional ya. Kemudian aspek teknis ini adalah kaitan dengan sumber daya, bahan kimia, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Ya, terima kasih untuk tugasnya.